Su Qinxi dari kecil berbakat sebagai penyanyi, tapi yang dapat penghargaannya adalah adik tirinya. Su Qinxi diancam bila membocorkan rahasia ini neneknya yang sakit-sakitan tak akan bisa berobat. Hingga dia dewasa neneknya selalu jadi bahan untuk ancam Su Qinxi agar menuruti keinginan ibu tirinya. Mata Su Qinxi bermasalah karena sebuah kecelakaan yang sebabkan benturan ketika menolong neneknya. Lagi-lagi neneknya dirawat. Atas tekanan keluarganya, Su Qinxi harus mau menikah dengan bos besar Fu yang diinformasikan padanya berumur 80 tahun serta lumpuh. Informasi ini diberikan bos besar Fu pada keluarganya hingga Su Mai, adik tirinya, tak bersedia menikah dengan bos besar Fu. Akhirnya Su Qinxi lah yang jadi menikah dengan bos besar Fu, yang kenyataan bahwa bos besar Fu masih muda. Sayangnya karena matanya Su Qinxi rabun tak begitu jelas melihat bos besar Fu. Dan ketika dia mau bertanya sesuatu, bos besar Fu keburu pergi tinggalkan Su Qinxi mau studi selama setahun ke luar negeri, yaitu ke Prancis. Setelah menikah karena ditinggalkan suami ke Prancis dan butuh biaya untuk neneknya, maka Su Qinxi yang tamatan universitas melamar sebagai pembantu di rumah keluarga Fu. Sang pengurus rumah tangga keluarga Fu ketika melihat berkas lamaran sempat bertanya mengapa Su Qinxi melamar pekerjaan itu, maka dijelaskan alasannya dan Su Qinxi pun diterima. Saat bekerja Su Qinxi sangat berdedikasi hingga pengurus pun merekomendasikan pada bos besar Fu saat wawancara dengan Tuan Fu. Tapi sebenarnya Tuan Fu tertarik dengan nama Su Qinxi seakan familiar dia pernah mendengar nama itu setahun lalu saat dia berangkat ke Prancis. Selesai wawancara, Tuan Fu ditelepon neneknya untuk mendatangi istrinya yang telah dia tinggalkan ke Prancis selama setahun. Tuan Fu pun menyanggupinya lalu mengajak Su Qinxi yang jadi pembantu pribadinya untuk menemani belanja ke mall untuk hadiah bagi istrinya. Sehabis belanja dia kirim SMS pada istrinya janjian ketemuan. Beberapa menit kemudian Su Qinxi terima SMS dari suaminya untuk ketemuan. Su Qinxi sepulang kerja segera berganti pakaian karena mau bertemu dengan suaminya seperti SMS beberapa waktu lalu. Sementara di sebuah restoran, Tuan Fu tengah duduk di kursi menunggu kedatangan istrinya. Dan Su Qinxi datang mendekati Tuan Fu. Tuan Fu terkejut dalam batinnya berkata apa mungkin Su Qinxi itu istrinya. Tapi ternyata Su Qinxi menghampiri Tuan Fu mau memberikan kalung yang dibeli Tuan Fu di mall belum sempat diambil Tuan Fu. Tuan Fu memuji Su Qinxi karena senang dia naikin gaji Su Qinxi. Saat Tuan Fu pesan makanan, Su Qinxi heran kok makanan kesukaan istri Tuan Fu sama dengan kesukaannya. Su Qinxi dapat telepon dari Su Mai, adik tirinya, ada show di sebuah hall yang akan dihadiri oleh para eksekutif. Seperti sebelumnya, Su Mai meminta Su Qinxi yang bernyanyi dengan ditutupi tabir agar penonton tak melihat wajah dari penyanyi karena Su Mai yang entertain pada media dialah penyanyi yang tampil di hall atau memalsukan identitas asli penyanyinya. Tuan Fu yang kebetulan hadir karena ingin bertemu istrinya di acara itu terpesona dengan suara penyanyi karena familiar. Lalu perintahkan asistennya untuk undang penyanyi ke hadapannya, penasaran ingin melihat wajahnya. Tapi yang menghampiri Tuan Fu adalah Su Mai setelah berganti kostum dengan Su Qinxi. Tuan Fu pun kecewa. Selesai pertemuan itu, Tuan Fu dapat SMS dari istrinya ketemuan di sebuah taman. Ternyata yang dijumpai Su Mai. Jadi Tuan Fu menyangka istrinya itu Su Mai. Saat ngobrol dengan Su Mai yang matre, Tuan Fu jadi membenci istrinya karena Tuan Fu sangka Su Mai itu istrinya. Maka dia ingin ceraikan istrinya. Neneknya tak setuju, tapi setelah mendengar rekaman suara Su Mai yang meminta banyak, neneknya pun kecewa. Setuju Tuan Fu bercerai. Su Qinxi dapat SMS dari pengacara suaminya ingin ketemu untuk bicarakan masalah perceraian. Su Qinxi sempat terkejut, tapi buat apa pernikahannya dipertahankan karena bila janjian suaminya itu tak pernah tepati lalu dia tanda tangan akta perceraiannya. Sang pengacara heran kenapa istrinya Tuan Fu seakan tiada beban, bukankah menurut Tuan Fu istrinya itu matre. Lalu disepakati sebulan lagi akan ketemu secara fisik antara Tuan Fu dan Su Qinxi.
Tapi sebelum itu terjadi, neneknya Su Qinxi perlu biaya pengobatan dengan sangat terpaksa meminta uang pada Tuan Fu untuk syarat perceraian. Tuan menyanggupi dengan satu syarat, harus menghiburnya di sebuah kafe. Dan pertemuan pun terjadi. Tapi Su Qinxi telah melepas kacamatanya tak dikenali Tuan Fu dan memperkenalkan sebagai Xiaxia. Kedatangannya Su Qinxi ke kafe itu sebagai syarat untuk dapatkan uang dari suaminya. Tapi sampai acara selesai tak sepeser pun dia terima. Karena Tuan Fu merasa tak ketemu dengan istrinya di kafe itu. Karena terdesak dituduh mencuri, Su Qinxi terpaksa melepas kacamata untuk tunjukkan bahwa kalung seharga 30 juta itu diberikan Tuan Fu pada Xiaxia di acara Dr. He. Semua orang terpesona melihat kecantikan Su Qinxi termasuk Tuan Fu. Setelah beberapa kali gagal bertemu dengan istrinya, Tuan Fu terpaksa berangkat, tak diwakilkan lagi pada pengacara untuk lakukan perceraian dengan istrinya. Tapi ketika melihat istrinya itu, Su Qinxi, perceraian pun dibatalkan. Karena sebenarnya Tuan Fu suka Su Qinxi, apalagi ketika dia melepaskan kacamatanya.